Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurrahma, nomor absen 16 dengan NIM 2345252 dari kelas 2G D4 Akuntansi Manajemen. Di sini saya melakukan video praktek untuk memenuhi tugas praktek sistem informasi pada tugas ke-8, yaitu melakukan praktek pada aplikasi Accurate. Di sini saya akan melakukan sebuah praktek mengenai jurnal umum pada PT Omega Tara di aplikasi Accurate. Baik, langsung saja kepada video prakteknya. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Ini pada tugas ke-8 ini adalah melakukan penjurnalan umum. Kita lihat di sini ada 3 tanggal untuk kita lakukan penjurnalan umum. Nah, yang pertama kita bisa melihat bahwasanya pada tanggal 31 Januari 2023, perusahaan itu melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2023. Nah, caranya untuk melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan keluaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa PPN keluaran dan PPN masukan di perusahaan kita dan apakah kita tuh ada kurang bayar atau lebih bayar. Kita langsung saja pada aplikasi Accurate-nya. Di sini untuk melihatnya, kita pergi ke menu taskbar yang di sebelah kiri, kita pilih daftar laporan, lalu pilih daftar laporan, lalu selanjutnya kita cari di pajak, kita klik pajak ya. Nah, di sini sebenarnya kita itu memiliki banyak cara, tapi di sini saya menggunakan cara dengan uh, memilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Nah, pada parameter laporan ini kita pilih dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Sebentar. Nah, lalu selanjutnya kita klik tampilkan. Nah, maka di sini akan muncul eh, mengenai pelaporan rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar kita. Nah, di sini kita dapat melihat ya, bahwasanya total PPN keluaran kita adalah 15.969.865 ribu. Lalu PPN masukan kita adalah 7.379.900. Di sini kita copy langsung. Lalu kita dapat lihat ya, ini total yaitu kita itu kurang bayar 8.589.955. Ini kurang bayar. Jadi kita copy aja langsung semuanya. Nah, lalu pada data laporan ini jangan ditutup terlebih dahulu. Kita langsung ke penjurnalannya. Kita pilih ke buku besar, lalu pilih jurnal umum. Lalu selanjutnya pada tanggal kita pilih transaksi ini terjadi pada saat 31 Januari 2023. Nah, uh, pada Accurate ini juga memiliki jurnal umumnya, itu pun jurnal umum yang pada umumnya, jadi tidak ada pengkhususan atau bagaimana, tetapi yang kita gunakan itu akunnya juga seperti akun pada umumnya di jurnal umum. Jadi pada tanggal ini, tanggal 31 transaksi yang pertama di jurnal umum, kita menggunakan sebuah jurnal yaitu PPN keluaran pada PPN masukan dan kurang bayar. Jadi kita tulis dulu ya PPN keluaran. Nah, di sini kita pilih debit atau kredit. Nah, karena jurnalnya PPN keluaran itu berada di debit ya. Nah, lalu di nilai ini saya langsung memakai clipboard saya. Di sini 15 juta. Kita lanjutkan di debit, lalu kita pilih lagi nih BPN masukan. Nah, ini pada kredit. Di sini bukan 15 juta ya, tetapi 7.300.000.
79.900.000. Lalu kita pilih lagi nih, kurang bayar. Karena kita kurang ya, PPN-nya kurang bayar ya. Jadi kita pilihnya PPN kurang bayar. Nah, ini akan otomatis ya untuk membalancekan jurnal kita. Nah, maka akan terlihat nih di bawah sini. Bahwasanya total debitnya itu 15.969.855 dan total kreditnya tuh juga sama. Nah, jika sudah balance seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan coba update data. Tapi jangan lupa, di info lainnya kita bisa menambahkan keterangan. Di sini saya akan menggunakan keterangan yang berada di soal rekonsiliasi PPN masukan dari PPN periode Januari 2023. Nah, dengan begini kita bisa langsung klik simpan. Nah, maka akan otomatis tersimpan. Kita bisa cek pada titik 3 ya. Nah, sini. Nah, ini rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran. Sudah selesai, kita bisa tutup di situ. Nah, kita dapat melihat nih di sini. Apakah di sini kan masih belum ya, belum berubah karena belum kita refresh. Jadi kalau kita sudah mau perubahan data, kita harus melakukan refresh untuk melihat rekonsiliasi ataupun daftar laporan yang terbaru. Jadi kita refresh. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya perusahaan kita sudah melakukan penjurnalan, maka PPN kurang bayarnya kita yang awalnya 8 juta sekian menjadi 0. Baik, pada transaksi yang pertama di jurnal umum sudah selesai, maka kita akan menjawab ya, berapakah nilai PPN kurang lebih bayar untuk kuis ini? Jadi adalah 8 juta sekian. Nah, di sini sudah ada jawabannya, 8.995.455. Nah, setelah itu kita lanjut melakukan tanggal 31 Januari 2023 transaksi kedua pada jurnal umum. Di sini diketahui bahwasanya pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka itu untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Nah, pertama-tama di sini kita harus mengetahui berapa biaya asuransi dibayar di muka kita. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita pergi ke daftar laporan, kita pilih daftar laporan. Selanjutnya, di sini kita bisa pilih neraca. Nah, atau kita juga langsung pilih di sini neraca sini. Karena kan asuransi dibayar di muka itu dia berada di neraca ya. Nah, di sini di parameter laporan pada pertanggal kita tuliskan ke 1 Januari 2023. Di sini kita tampilkan, maka kita di sini akan dimunculkan nih laporan neraca kita ya. Kita lihat asuransinya kita berapa. Di sini 48 juta. 48 juta. Oke, kita ingat-ingat ya, 48 juta. Kalau 48 juta dan asuransi ini digunakan untuk 1 tahun, berarti 48 juta dibagi dengan 12, yaitu 4 juta. Berarti asuransi dibayar di muka pada bulan Januari 2023 itu sebesar 4 juta. Baik, di sini jangan ditutup terlebih dahulu daftar laporannya. Kita langsung ke penjurnalan umum. Kita pilih buku besar, kita pilih jurnal umum. Selanjutnya pada tanggal, kita pilih 31 Januari 2023. Nah, lalu di sini akun perkiraannya atau akun di jurnalnya itu sama ya, sama seperti jurnal pada umumnya, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Baik, kita tulis ya, asuransi, beban asuransi sebesar 4 juta. Oke, lanjut. Lalu kita buatkan untuk kreditnya, yaitu asuransi dibayar di muka. Yaitu kreditnya sudah ya 4 juta, kita langsung pilih lanjut. Nah, total debit dan kredit sudah balance nih. Lalu selanjutnya kita ke info lainnya, kita kasih keterangan. Keterangan di sini kita bisa ya, biaya asuransi di muka
untuk 1 tahun. Nah, ini semuanya aja ya kita buat keterangan. Oh, atau biaya asuransi ini saja. Biaya asuransi di muka untuk uh, apa di muka Januari 2023. Nah, jika sudah selesai, kita bisa simpan. Nah, kita cek nih, apakah sudah benar tersimpan? Biaya asuransi di muka 4 juta. Nah, sudah selesai. Baik, kita tutup jurnal umumnya. Kita lihat. Nah, seperti tadi ya, laporan ini tidak akan otomatis terupdate ya. Jadi kita harus melakukan refresh. Nah, sebelum melakukan refresh, kita bisa sorot nih ke asuransi dibayar di muka yang 48 juta. Kita sorot, maka akan muncul rincian dari asuransi dibayar di muka. Nah, sebelumnya itu saldonya itu sebenarnya belum ada 4 juta ini. Nah, awalnya hanya 31 Desember ini 48 juta. Tapi kan tadi karena kita sudah melakukan penjurnalan umum, maka di sini dapat dilihat 31 Januari 2023 jurnal umum biaya asuransi dibayar di muka Januari 2023 dengan kredit 4 juta. Maka saldo akhir untuk asuransi dibayar di muka itu adalah 44 juta. Baik, jika sudah selesai seperti ini, kita sudah selesai pada jurnal umum transaksi kedua. Nah, ini ada kuis. Berapakah nilai asuransi dibagi muka perusahaan setelah adanya transaksi ini? Nah, tadi kita sudah saya jelaskan dan kita sudah mencoba yaitu 44 juta. Baik, selanjutnya adalah transaksi terakhir pada jurnal umum ini, yaitu pada tanggal 31 Januari melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 23 dengan informasi nilai USGD 31 Januari 2023 itu kursnya Rp10.050. Nah, kan di awal kita melakukan praktek, kita melakukan proses awal bulan ya. Nah, otomatis di akhir bulan kita juga melakukan sebuah proses akhir bulan untuk perusahaan kita. Caranya yaitu kita pilih ke perusahaan, kita pilih proses akhir bulan. Nah, lalu kita sudah masuk di proses akhir bulan, kita pilih Januari. Jangan lupa pilih tahunnya yaitu tahun 2023. Nah, di sini terdapat ya informasinya bahwa tadi itu Singapura dolarnya itu nilai kursnya adalah 10.050. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki nilai tukar 10.050 karena sebelumnya terdapat sebuah transaksi yang menggunakan Singapura dolar. Nah, kalau memang penonton masih belum ada kursnya ya 10.50, maka kita bisa melakukan edit ya, tinggal klik saja di nilai tukar yang SGD ini, Singapura dolar, lalu kita pilih di nilai tukar ini. Langsungnya kita pilih, klik lanjut. Nah, jika sudah selesai 10.50 seperti ini, kita bisa simpan. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka transaksi terakhir pada jurnal umum. Baik, sekian dari video saya. Apabila terdapat salah kata maupun salah langkah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.